pembatal-pembatal sholat. Ya, pembatal-pembatal sholat. Para ulama mengatakan di sini, bapak-bapak yang saya muliakan, pembatal-pembatal sholat. Ya. Nah, di sini bapak-bapak pembatal-pembatal sholat itu ada banyak. Tetapi insya Allah kita akan bahas perlahan demi perlahan ya, poin demi poin. Para ulama mengatakan pembatal sholat secara umum adalah sebagai berikut. Ini secara umum ini ya bapak-bapak ya. Karena di masing-masing kita para ulama itu pembatal-pembatal sholat itu berbeda-beda. Di masing-masing madhab juga demikian. Ya. Nah, di sini para ulama mengumpulkan pendapat para ulama-ulama yang dahulu, lalu mereka ya menyimpulkan menjadi beberapa poin. Kalau tidak salah ada 15 poin, ya, ada 15 poin. Yang pertama, bapak-bapak rahimakumullah, apa yang membatalkan toharoh, maksudnya setiap yang membatalkan wudhu, ya, ataupun tayamum, ya, itu membatalkan sholat. Ya, setiap apapun itu yang menjadi pembatal wudhu kita, maka sholat kita pun batal. Karena toharoh, ya, karena toharoh di sini maksudnya bapak-bapak adalah bersuci. Bersuci itu bisa berwudu, ya, juga bisa dengan tayamum. Adalah syarat sah sholat. Ya, syarat sah sholat. Bila ia batal, maka sholat pun batal. Ya, maka sholat pun batal. Contoh batal wudhu adalah buang angin, ya bapak-bapak. Buang angin, terus apa lagi? Buang air besar, ya. Buang air kecil, ya. Pingsan atau gila, ya. Murtad, keluar dari Islam, itu membatalkan wudhu, ya, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, tertawa dengan suara. Nah, ini dicatat bapak-bapak. Tertawa dengan suara, yaitu tertawa dengan terbahak-bahak. Ya. Ia membatalkan sholat berdasarkan ijma ulama. Ijma ulama itu apa Ustaz? Ijma itu ya kesepakatan para ulama. Ulama itu tidak ada yang berselisih. Semuanya sepakat bahwa kalau ada orang lagi sholat, terus dia ketawa dan ketawanya terbahak-bahak, ada suaranya, ya. Bapak-bapak paham ya, maksudnya tertawa terbahak-bahak di sini ya. Ya, karena ia seperti perkataan bahkan lebih berat. Maksudnya ketawa terbahak-bahak itu kayak kita ngomong, misalkan lagi sholat, ya, lagi sholat tiba-tiba ngomong gitu ngomong beberapa kalimat gitu. Maka sholat kita batal. Nah, ketawa dengan terbahak-bahak ini pun sama dengan ya berkata-kata ketika sholat. Justru lebih berat lagi. Hukumnya lebih berat. Karena perbuatan tersebut mengandung peremehan dan main-main yang bertentangan dengan maksud sholat. Ya tentulah bapak-bapak rahimakumullah, kita lagi sholat. Tiba-tiba ada orang ketawa, terbahak-bahak. Ya, ada orang lagi sholat, kita lihat di samping nih kan, tiba-tiba dia ketawa terbahak-bahak. Ya, nah kita melihat bahwa orang ini seperti main-main, bahkan mungkin kita berhusnudzon sama orang tersebut, wah orang ini kayaknya ada gangguan kejiwaan. Ya, begitu. Kenapa? Karena seseorang yang berakal sehat, bapak-bapak, dia tidak mungkin tertawa terbahak-bahak ketika sholat. Ya, ini bukan bukan perkara membatalkan sholat lagi, justru nanti dia ada dosa tersendiri, yaitu seperti bermain-main dengan sholat. Sedangkan kata para ulama, bapak-bapak mohon perhatikan, tersenyum. Nah, ketika lagi sholat tersenyum,
atau menahan ketawa, ya, tanpa suara terbahak-bahak, maka ia tidak membatalkan sholat. Sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnul Munzir dan lainnya. Contoh, bapak-bapak rahimakumullah, lagi sholat Id, ya, kan berseliweran tuh video-video aneh-aneh kalau lagi sholat Id ya bapak-bapak ya. Lagi sholat Id tiba-tiba ada orang lewat di depan kita, kesandung, jatuh, ya kan? Kesandung jatuh karena kita sholatnya ya nama juga imannya iman lemah imannya gitu ya Pak ya. Ngelihat ada orang jatuh depan kita. Terus kita mau ketawa tapi kita tahan gitu. Kita tahan, tapi kita senyum. Atau bahkan gigi kita kelihatan, cuma kita tahan. Maka sholatnya masih sah, nggak batal. Kadang ada kejadian yang lucu, bapak-bapak, kejadian yang unik ketika kita lagi sholat itu kadang terjadi. Ya, tapi ya bapak-bapak rahimakumullah, kita harus sadar bahwa kita ini lagi sholat. Jadi kalau ada kejadian spontanitas, lalu tiba-tiba kita ingin ketawa, cepat-cepat tahan. Jangan jangan dilepas karena sholatnya batal dan khawatir nanti jadi fitnah buat bapak-bapak. Ya, lagi sholat berjamaah, tiba-tiba ada kucing berantem gitu masuk masjid ya kan? Ya, kucing berantem itu atau misalkan ada anak-anak bercanda di depan kita, ya namanya juga lagi sholat jamaah kan anak-anak tiba-tiba ngobrol gitu kan, tiba-tiba dia mengeluarkan suara atau perbuatan yang lucu gitu Pak. Ya kita kan namanya manusia biasa, imannya lemah gitu, kadang-kadang konsennya, kekhusyuannya buyar begitu. Maka kalau ada kejadian seperti itu, buru-buru kita tahan. Jangan sampai kita tertawa bahak-bahak. Dan juga bapak-bapak saya muliakan, kita didik anak-anak kita. Kita didik anak-anak kita kalau sholat itu serius. Ya jangan sholat itu bercanda ya. Begitu. Kita didik dari kecil, dari sedini mungkin. Kalau sholat kamu nak harus serius. Gimana caranya? Caranya kita ajarkan, nak, kalau kita lagi sholat, itu tuh Allah ngeliatin kita tahu. Ini kalau di TPA anak-anak kita ajarin begini bapak-bapak. Makanya anak-anak tuh kalau sholat di TPA rata-rata khusyuk-khusyuk, alhamdulillah. Ya, Allah itu ngeliatin kamu loh. Kamu lagi sholat, mainin kuku, gigit-gigitin kuku, terus tengok-tengok, itu Allah ngeliatin kamu. Nanti kalau misalkan Allah marah gimana? Nah, kalau kamu sholat, kamunya main-main, nanti Allah marah. Nanti gimana? Nah, kita tanamkan akidah seperti itu kepada anak kita. Agar apa? Agar ketika dia sholat, bapak-bapak rahimakumullah, dia sadar dia sedang melakukan ibadah yang luar biasa. Ibadah yang bukan ibadah hal sepele. Begitu. Ya. Dan juga bapak-bapak rahimakumullah, kalau misalkan kita ada kesempatan, misalkan lagi sholat berjamaah di masjid, ada anak-anak lagi sholat, tahu-tahu ngobrol, habis salam diingatkan. Tapi saya pesan ya bapak-bapak, ingatkannya baik-baik. Sambil dielus dadanya, nak, sambil dielus punggungnya gitu ya, atau ditepuk-tepuk gitu ya, nak kalau sholat nggak boleh ngobrol. Nggak apa-apa bapak-bapak, kita habis astagfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Mumpung itu anak masih ada, kita nasehatin. Zikirnya kita tunda, nggak masalah. Kenapa? Karena ada hal urgent yang harus kita sampaikan. Dan Rasulullah pernah melakukan itu kepada para sahabat. Iya, begitu. Kenapa? Karena dengan mungkin ya. Dan bahkan saya juga dulu termasuk anak-anak yang aktif di masjid. Dan tidak menutup kemungkinan dulu saya bercanda di masjid. Tapi saya ketemu ada engkong-engkong gitu ya. Dan beliau orang yang penuh karismatik gitu. Pak Haji kita manggilnya, engkong Haji manggilnya. Kalau kita bercanda, bapak-bapak, gitu ngobrol, pokoknya anak-anak, dia yang paling baik tuh. Dia yang paling baik. Akhirnya kalau misalkan kita lagi ngeriung gitu di masjid ya, beliau datang, kita buru-buru salim, kita buru-buru wudhu, nah gitu. Nah,
Kita berharap kita memberikan kesan yang baik kepada anak-anak. Jadi kalau misalkan kita di masjid, kita itu disegani, nasihat kita didengar. Ya jangan anak-anak diusir lah, di apa, dimarah-marahin, akhirnya mereka nggak mau ke masjid, ya. Lalu yang ketiga, Bapak-bapak rahimakumullah, bicara dengan sengaja untuk selain kemaslahatan sholat. Ada sebuah hadis dari Zaid bin Arqam, dia berkata, "Kunna natakallamu fis salati yukallimur rajulu minna sahibahu wa huwa ila jambihi fis salati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalami." Kata beliau radhiyallahu anhu, ya, dulu dulu bapak-bapak awal-awal Islam nih, baru hijrah ya, baru hijrah ke Madinah ya. Begitu bapak-bapak lagi sholat nih, lagi sholat berjamaah nih sama Rasulullah. Para sahabat itu dulu ngobrol. Ya, kata beliau nih, kami tuh dulu ngobrol ketika lagi sholat. Kamu makan apa? Gitu, gitu. Ini belum turun ayat ini yang nanti akan dibacakan. Ya, salah seorang dari kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya dalam sholat sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Ya, yang artinya ya, dan berdirilah sholat karena Allah dengan penuh kekhusyuan. Ya, maka kita diperintahkan untuk diam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan ya para sahabat setelah turunnya ayat ini untuk diam. Di sini tidak boleh lagi bapak-bapak kita berbicara, ya. Jadi tidak boleh lagi berbicara. Nah, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bila bicara karena lupa, nah perhatikan bapak-bapak, bila bicara karena lupa, karena tidak tahu, maka tidak membatalkan sholatnya. Dalilnya ada bapak-bapak, sahabat dulu nggak tahu ayat itu tuh tadi, wa qumu lillahi qanitin udah turun, dan perintah untuk diam ketika sholat, beliau belum sampai, ilmunya belum sampai. Lagi sholat, ngobrol dia biasa sama temennya. Nah temennya yang di samping, sahabat Nabi, itu udah tahu hukumnya. Hukum kalau sholat tuh ngobrol batal. Dia ngomong, dia ngoceh sendiri bapak-bapak. Sampai temen di sampingnya tuh nepuk-nepuk pahanya. Suruh diem gitu maksudnya. Nah tapi bapak-bapak rahimakumullah, dia ngomong terus sampai akhir sholat. Nah, setelah salam, itu semua orang ngeliatin sahabat itu. Dia bingung, kenapa kok saya diliatin? Nah, baru Rasulullah bilang, sesungguhnya ketika kita sholat, kita dilarang berbicara. Nah, tapi setelah Rasulullah menyampaikan perintah tersebut atau hadis tersebut, Rasulullah tidak menyuruh sahabat tadi yang ngobrol ketika sholat, itu mengulang sholatnya. Nggak disuruh. Pelajarannya apa? Berarti kalau misalkan ada orang lagi sholat, dia bicara karena lupa, karena kaget, spontan. Misalkan nih, mohon maaf, ini ajarin ke istri-istri bapak ya, terutama Mas Cahyo yang punya bayi gitu ya. Lagi sholat, tiba-tiba anaknya jalan di depan jatuh gitu. Nah terus istri kelepasan, aduh dede jatuh gitu. Nah itu lupa kan? Lupa ekspresif ya, nggak sengaja, tetap terusin aja sholatnya, tapi sholatnya dipercepat, jangan dibatalin sholatnya. Ya, jangan dibatalin, tapi diterusin, tapi dipercepat sholatnya, begitu. Atau kalau mau aman, sholatnya sambil gendong anak. Karena biasanya nih anak-anak kalau udah merangkak itu udah kemana-mana tuh dia tuh ya, begitu. Udah nggak bisa diem. Nah jadi gitu ya bapak-bapak, sholat
ngobrol sengaja atau ngomong sengaja itu hukumnya membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja atau karena lupa atau karena kaget, ya, bukan karena dorongan keinginannya dia sungguh-sungguh untuk bicara, maka tidak membatalkan sholatnya. Seperti itu, ya. Baik Bapak-Bapak, untuk malam ini mungkin kita cukupkan sampai poin yang ketiga. Insya Allah pada pertemuan pekan depan kita lanjutkan pembatal-pembatal sholat poin 4 dan seterusnya. Sampai di sini Bapak-Bapak ada pertanyaan? Iya Bapak, monggo. Boleh, boleh, boleh Bapak pegangin. Boleh Pak, boleh, boleh, boleh sekali. Bahkan, bahkan enggak, 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 enggak batal. Dalilnya apa Ustaz? Rasulullah pernah sholat gendong cucunya Umamah. Ya. Rasulullah sholat sambil gendong cucunya. Coba bayangin Pak, lagi ruku diturunin, lagi sujud diturunin, pas berdiri digendong lagi, ditaruh di atas, di pundak sini, ditaruh di sini. Itu kan gerakannya lebih-lebih dari kita megangin anak, gitu. Ini jadi dalil bahwa bapak-bapak kalau sholat bergerak itu, kalau ada hajat tidak membatalkan sholat. Nah, sebenarnya nanti ya, tapi kita bahas contoh. Lagi sholat, ya bapak-bapak, tiba-tiba HP nyala, di kantong nih HP di kantong atau di bawah lantai, ditaruh di bawah tuh, ya kan. Tiba-tiba HP berdering, apa yang kita lakukan? Ambil HP-nya, matikan, mode pesawat, gitu. Boleh Ustaz, boleh nggak batalkan sholat, enggak. Gitu bapak-bapak. Jangan ambil HP-nya terus diangkat, halo, ya batal. Iya, masya Allah, masya Allah. Jelas Pak Gimin ya? Sama-sama ya. Jadi gitu Bapak-Bapak. Ini pelajaran yang basic banget sebenarnya. Tapi memang ya kita harus belajar lagi. Ya mungkin Bapak-Bapak sudah ada tahu, tapi kita hitung-hitung murojaah ya. Baik Bapak-Bapak, hari ini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.